Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan presentasikan materi persiapan lahan dan pertumbuhan semai. Sebelumnya, perkenalkan saya Resti Dwi Jayanti, NIM 108. Saya Faria Musfira, NIM 110. Saya Latifah Nur Amalia, NIM 115. Saya Felina Chandra Diva, NIM 117. Di sini materi pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada persiapan lahan dan yang kedua pertumbuhan semai. Yang pertama, pengolahan tanah merupakan pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan dari pengolahan tanah yang pertama, menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit tanaman. Dua, memberikan kondisi yang menguntungkan bagi perakaran. Membenamkan sisa-sisa tanaman, memberantas gulma, memperbaiki kondisi tanah, dan yang terakhir memperbaiki drainase dan aerasi tanah. Selanjutnya, tahapan persiapan lahan. Yang pertama, persiapan dilakukan dengan cara membalik tanah dan memecah bongkah tanah agar diperoleh tanah yang gembur untuk memperbaiki aerasi. Yang kedua, pengolahan lahan diawali dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Yang ketiga, pembentukan bedengan setelah tanah diolah, setiap 3 meter dibuat saluran drainase sepanjang barisan tanaman. Yang keempat, pengapuran di daerah pH kurang dari 8 agar tanah harus dikapur. Dan yang kelima, pemupukan apabila tanah yang akan ditanami tidak menjamin ketersediaan hara yang cukup, maka harus dilakukan pemupukan. Pada sistem tanam ganda. Mempersiapkan lahan untuk budidaya tupang sari, jagung, dan cabai rawit tidak berbeda dengan persiapan lahan budidaya tanaman tunggal, yaitu diawali dengan pengolahan lahan, yang prosesnya adalah pembersihan lahan, penggemburan atau pembajakan, serta pembuatan bedengan. Langkah awalnya adalah pembersihan lahan dari gulma atau sisa-sisa tanaman sebelumnya. Kemudian lahan dibajak atau dicangkul supaya gembur. Selanjutnya adalah pembuatan bedengan. Bedengan yang dibuat dengan lebar 80 meter sampai dengan lebar 80 kali 90 cm. Kira air. Baik cek atau taburkan kapur pertanian, contohnya dolomit. Sesuaikan kebutuhan, biarkan selama beberapa hari agar tersiram air hujan. Pupuk dasar diberikan dengan tujuan menambah hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk dasar hukumnya wajib diberikan pada tanah yang kurang subur. Pupuk dasar yang digunakan berupa pupuk kandang atau kompos. Bisa juga ditambah dengan pupuk NPK. Pupuk ditaburkan merata di atas bedengan, kemudian diaduk hingga tercampur rata dengan tanah. Dosis pupuk kandang dan pupuk kimia disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dibiarkan selama kurang lebih 7 hari sebelum penanaman. Yang selanjutnya adalah persemaian tempat atau areal untuk memproses benih menjadi bibit yang siap tanam di lapangan. 1. Persemaian dibagi menjadi 2, persemaian tetap atau permanen dan persemaian tidak tetap. Persemaian tetap atau permanen yaitu persemaian yang lokasinya menetap di suatu tempat, biasanya tidak mempertimbangkan jauh dekatnya lokasi penanaman dan berlangsung lebih dari 5 tahun. Yang kedua, persemaian tidak tetap. Persemaian yang lokasinya pindah-pindah yang biasanya mengikuti lokasi penanaman dan berlangsung paling lama 5 tahun. Tujuan pembuatan persemaian adalah untuk memperoleh keberhasilan penanaman baik itu dari segi kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Penyediaan bibit siap tanam tepat waktu yaitu di awal musim penghujan.
Benih ditanam langsung atau direct seed crop, contohnya kacang tanah, padi gogo, dan lain-lain. Menanam bagian tertentu secara langsung atau planted crops, contohnya tebu, kentang, ubi jalar, dan ketela pohon. Tanaman yang sebelum ditanam perlu disemai atau transplant crop, contohnya padi, tembakau, cabai, tomat, dan pepaya. Next. Persyaratan persemaian. Yang pertama, tempat menyemai umumnya berupa bedengan khusus diberi atap peneduh. Yang kedua, tanah persemaian harus subur, porus, dan gembur. Yang ketiga, tempat persemaian harus aman dari gangguan binatang atau hama pengganggu. Yang keempat, penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor atau dengan sistem irigasi lain. Yang selanjutnya, persemaian sebaiknya dibuat dekat dengan tempat tanam agar mudah dalam pengangkutan ke lapang. Dan yang terakhir, lokasi cukup teduh, lembab, dan dekat dengan sumber air. Next. Selanjutnya pelaksanaan persemaian. Yang pertama persiapan lapangan, pemberian batas lapangan yang jelas dan dipetakan, membersihkan lahan dan semak dan rumput, pengolahan atau pencangkulan tanah dengan baik, meratakannya. Selanjutnya pembuatan bedengan. Perlakuan dan penaburan benih. Perlakuan benih untuk memecahkan dormasi benih untuk merangsang perkecambahan, kemudian benih ditabur di atas media tanam semai secara merata atau dibuat larikan dengan jarak 5 cm antar larikan dan kemudian ditutup dengan media. Yang selanjutnya penyapihan. Penyapihan adalah pemindahan bibit atau anakan ke media bedeng sapi atau polybag. Waktu penyapihan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Selanjutnya pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiraman, penyiangan, pemupukan. Yang terakhir yaitu seleksi bibit. Tujuannya untuk memperoleh bibit tanaman yang benar-benar baik dan telah dipindah atau ditanam di lapangan. Selanjutnya pertumbuhan semai. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh tanah atau media, iklim dan sifat yang tumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut saling terkait antar satu dengan lainnya. Dari ketiga faktor tersebut ada yang dapat dikontrol oleh manusia, ada yang sedikit dan ada yang sama sekali tidak dapat dikontrol. Contohnya, faktor iklim hanya sedikit saja yang dapat dikontrol oleh manusia. Faktor media adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia dengan membuat campuran media dengan sifat dan struktur yang diinginkan, seperti penambahan pupuk. Pertumbuhan tinggi semai juga dipengaruhi oleh faktor internal, terutama aktivitas jaringan meristem. Pada tahap semai, jaringan meristem apikal pada di mana fungsi utama sel-sel meristematik aktif melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhannya. Gimbali 1991. Pemberian pupuk NPK tidak berpengaruh nyata pada nilai rataan jumlah daun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti sifat kimia pupuk dan kondisi lingkungan. Fosfor atau P merupakan unsur yang mudah terfiksasi sehingga P terikat di dalam media dan sifat kalium atau K dalam bentuk larutan atau media lebih mudah larut terhadap pencucian. Sutejo 1992. Fungsi penting unsur P dan K adalah untuk pertumbuhan akar, di mana sistem perakaran mempunyai korelasi dan pertumbuhan bagian atas tumbuhan atau tinggi semai dan jumlah tunas daun. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk menulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan